Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Ini memang harta karun. Ye Chen menghela nafas. Saya masih meremehkan Sekte Zhengyang. Tidak heran Sekte Zhengyang penuh dengan bakat. Sekte Zhengyang memiliki meridian spiritual bumi dan berlatih di sini. Aku dulu sama sekali tidak tahu Sekte Zhengyang memiliki tempat bagus seperti ini. Zuge berkata, tentu saja kau tidak tahu, ini adalah wilayah terlarang Sekte Zhengyang. Kalau diserap dalam tubuh akan ada hasil yang tak terduga. Jadi, ikuti aku, kakek. Ayo kakek Zuge menepuk bahu Ye Chen, lalu berjalan ke depan lebih dulu. Ayo, ikuti aku. Ye Chen bergegas untuk mengikuti, menggosok tangannya dan menyeringai. Nah, jika kakek mendapatkan meridian spiritual bumi, aku minta setengahnya. Tentu saja, aku bisa yakin itu. Keduanya berturut-turut menyelinap ke tanah. Untuk mengatakan bahwa kedua orang ini juga cukup berani terlibat dalam hal-hal di dalam wilayah Sekte Zhengyang, tidak ada yang memikirkannya. Seseorang ada di depan. Ye Chen berkata, untuk apa panik, bukannya ada aku, tenanglah sedikit. Ye Chen buru-buru mengangguk, dan suasananya tidak berani mengeluarkan suara. Ada gerbang batu tidak jauh dari depan. Gerbang batu itu penuh dengan rune, dan ada karakter, segel, besar di tengahnya. Ada dua pria tua berjubah putih. Adapun kultivasi dua orang berjubah putih, jelas mereka tidak setinggi Zuge tua, jika tidak, Zuge tua tidak akan begitu berani. Kedua penjaga berjubah putih itu masih memejamkan mata dan memejamkan mata tanpa perubahan apapun. Pada saat ini, senior Zuge bergerak, dan mengeluarkan dua jimat dari tangannya. Segel mereka, seketika jimat, menyegel kedua pria berjubah putih. Jimat ini kelihatannya bagus, kakek berapa harganya? Zuge menjawab, satu jimat pengunci tubuh harganya 1 juta, kali ini aku menghabiskan banyak uang. Ye Chen di samping menghela nafas air liur dengan keras, dan berkata, 1 juta, seberapa hebat meridian spiritual itu sebenarnya, sampai kakek menghabiskan banyak harta untuk mencurinya. Meskipun rasa sakitnya menyakitkan, senior Zuge masih menerapkan dua mantra terlarang 9 putaran kedua lelaki tua berjubah putih itu dengan sangat cepat. Pesona sihirnya sangat aneh, dan mereka diintegrasikan ke dalam tubuh dua lelaki tua berjubah putih di tempat. Di samping, jantung Ye Chen berdebar kencang, karena takut senior Zuge akan ketahuan. Namun, senior Zuge tidak mengecewakannya. Setelah dua lelaki tua berjubah putih ditempel dengan jimat, mereka tertidur. Nah, ini segelnya selanjutnya, senior Zuge mengarahkan pandangannya pada segel. Apa kau ingin tahu? Hilangkanlah tulisan segel yang ada di pintu batu itu dengan apimu, maka kau bisa masuk merasakannya sendiri meridian spiritual bumi, dan menyerahkan sisanya kepadaku. Cepat, kita hanya punya waktu setengah jam. Ye Chen tahu, dan segera memanggil apinya, lalu menutupi kata, segel, di gerbang batu. Di samping, senior Zuge datang dengan banyak hal aneh, seperti spanduk, gyokjen, pesona sihir, dan berlian bercahaya, yang mulai diatur di sekitar gerbang batu. Setelah 1/4 jam, kata, segel, di gerbang batu pecah, dan gerbang batu bergetar. Tampaknya memicu semacam pengekangan. Riak teror menyebar seketika, tetapi dihentikan oleh formasi lelaki tua Zuge. Melihat ini, Ye Chen merasa lega, jika tidak, riak di sini akan menyebar,
dan itu pasti akan membuat orang kuat Sekte Zeng yang khawatir. Ayo masuk. Segel gerbang batu robek di tengah jalan, dan senior Zhuge menarik Ye Chen langsung melalui gerbang batu. Muncul kembali adalah dunia bawah tanah yang sangat cerah, dengan kecemerlangan yang tak terhitung jumlahnya terbang dan terbang, roh-roh agung melonjak, awan putih dan kabut, pembuluh darah spiritual yang sangat tebal mengalir melintasi bumi, seperti naga, seperti pohon dan pohon anggur tua, cabang yang tak terhitung jumlahnya memanjang ke segala arah. Ini meridian spiritual bumi. Mata Ye Chen melirik tempat yang begitu megah. Aura di sini telah menjadi esensi, dan masing-masing adalah esensi bumi yang paling murni. Berdiri di meridian spiritual bumi, Ye Chen dengan jelas merasakan energi agung mengalir ke tubuhnya dari telapak kakinya, seperti mata air yang hangat dan jernih, dan tubuhnya terasa halus dan transparan. Itu benar-benar meridian spiritual bumi. Meridian spiritual bumi memang hebat, persepsiku tidak salah, senior Zhuge tertawa. Ini adalah tempat suci untuk berkultivasi. Napas Ye Chen sudah terengah-engah, dan dia menyingsingkan lengan bajunya. Kita tidak boleh menunda lagi, mari kita mulai, menggali meridian spiritual. Jangan seenaknya, Zhuge menamparkan Ye Chen di tanah dengan tamparan, meridian ini tidak dapat dihancurkan sesuka hati, jika tidak seluruh tempat ini dapat runtuh. Pada saat itu, akan banyak orang mengetahui. Itulah yang harus dilakukan. Ye Chen naik dari tanah, menutupi kepalanya. Yang terpenting adalah menggunakan wadah untuk mengumpulkan, yang terpenting adalah tidak menghancurkan meridian, loh. Kata senior Zhuge, yang telah mengeluarkan kompor tembaga setinggi 3 kaki dan membiarkannya melayang di udara untuk menyerap aura meridian spiritual bumi. Segera, aura mekar di tungku tembaga, dan pusaran muncul dari mulut tungku, dengan liar menyerap unsur-unsur agung meridian. Melihat ini, Ye Chen buru-buru mengeluarkan labu kecil. Setelah labu kecil dikeluarkan, labu itu bergetar, dan menjadi besar dengan sendirinya, menjadi lebih besar dari kompor tembaga senior Zhuge, dan pusaran muncul di mulut labu, cepat. Sudah kuduga, kamu labu kecil Yage sangat hebat. Selain itu, senior Zhuge menyentuh dagunya, dan sepasang mata tua menatap labu emas ungu yang dikeluarkan Ye Chen itu dengan cerah. Zhuge berkata, labumu hebat kau dapat dari mana? Labu sekecil itu tetapi bisa menyimpan lebih bedar dari tungku yang aku punya. Ye Chen menjawab, senior dari Sekte Tianxuan meminjamkan ini padaku, aku masih harus mengembalikannya. Ye Chen berbohong agar lebih aman. Benar-benar tidak mengatakan apapun, ketika mendengar nama Sekte Tianxuan, senior Zhuge menggelengkan kepalanya, membalikkan tangannya dan mengeluarkan lebih dari selusin wadah, dan masing-masing lebih aneh daripada yang lain, seperti mangkuk besar, panci besi besar, karung spiritual. Ye Chen secara alami tidak diam saja. Selain labu, Ye Chen juga mengeluarkan banyak wadah, karena punya waktu kurang dari 1/4 jam, mereka tidak mau menyia-nyiakan sama sekali, mencoba mencuri sebanyak mungkin. Ye Chen berkata, apakah layak bagimu untuk masuk ke sini dengan harga setinggi itu? Ye Chen memandang senior Zhuge dengan ragu. 2 mantra terlarang 9 putaranmu bernilai lebih dari 2 juta. Kamu tahu kentut apa? Senior Zhuge menunduk, bisakah esensi dari urat roh bumi ini berharga? Esensi bumi, itu hal baik yang tidak bisa kamu beli demi uang. Kamu tidak mengerti. Senior Zhuge membekukan janggutnya. Denyut nadi roh bumi adalah urat nadi roh yang dipelihara oleh bumi.
Itu adalah inti dari bumi. Jika diserap ke dalam tubuh, kau bisa merasakan langit dan bumi dengan lebih baik. Ada juga banyak bantuan dalam menggerakkan dunia, kau dapat menghasilkan uang lagi ketika kau tidak punya uang. Tapi meridian spiritual tidak kau akan dapatkan lagi. Setelah mendengar ini dari perkataan senior Zhuge Ye Chen tiba-tiba menyadari. Kalau begitu aku akan mengambil lebih banyak lagi. Ye Chen mengeluarkan beberapa wadah besar, dan kemudian Ye Chen masih membuka mulutnya dan menelan meridian yang meluap dengan pembuluh darah roh. Di satu sisi, senior Zhuge bahkan lebih ngeri, dan dia mengambil seteguk cepat, dan dia menelan meridian bumi dalam beberapa detik. Waktu berlalu dengan lambat, tetapi bagi Ye Chen dan senior Zhuge, setiap menit dan setiap detik berlalu terlalu cepat. Hampir sampai. Ketika waktu mendekati 1/4 jam, senior Zhuge melambai dan mengemas selusin wadah besarnya ke lengan bajunya. Selain itu, Ye Chen juga akhirnya menelan meridian bumi, dan kemudian Ye Chen mengambil labu emas ungu ke dalam tas penyimpanan. Meskipun meridian bumi sangat langka, Ye Chen lebih peduli dengan hidupnya sendiri. Jika Ye Chen terlalu rakus, Ye Chen akan ketahuan dan mati. Mengerikan. Ayo pergi. Setelah berkemas, senior Zhuge membawa Ye Chen dan pergi dengan cepat, tetapi hanya 2 langkah kemudian, dia berhenti tiba-tiba. Tidak bagus, wajah Zhuge langsung tenggelam. Ada apa? Ye Chen buru-buru menatap senior Zhuge. Seseorang masuk, dan ada lebih dari satu. Senior Zhuge menyipitkan matanya sedikit. Apa yang harus dilakukan? Ye Chen buru-buru menatap senior Zhuge. Aku akan mengalihkan membawa mereka pergi. Dan kau mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Jimat tersembunyi juga memiliki batas waktu. Itu bisa bertahan hingga 3 menit. Dalam 3 menit, kau masih tidak terlihat. Artinya, setelah aku pergi, kau harus melarikan dari dalam batas waktu 3 menit. Mengapa begitu merepotkan? Kita akan segera menggunakan 2 jimat surgawi yang tersembunyi. Ye Chen memandang senior Zhuge dengan ragu. Kamu pikir jimat tembus pandang adalah kubis Cina? Senior Zhuge menatap Ye Chen dengan marah. Jimat tembus pandang lebih mahal daripada mantra terlarang 9 putaran, dan aku hanya punya 2. Itu saja, aku akan pergi. Tidak, kakek harus membawaku keluar. Ye Chen hanya meraih lengan baju senior Zhuge, kalau ketahuan di dalam sini, aku bisa mati. Zhuge berkata, apa kau tidak mengerti ucapanku? Kalau aku membawamu pergi pasti akan ketahuan. Kau tunggu kesempatan yang tepat untuk keluar, usahakan jangan terlalu rebut, jimat ini akan lebih ampuh kalau dalam keadaan tenang. Ye Chen berkata dengan sedih, cepat atau lambat aku pasti akan mati karena kau. Apakah aku orang seperti itu? Senior Zhuge berkata dengan marah, sekarang, ayo lakukan ini. Kamu harus mendapat kesempatan untuk keluar lagi. Dengan mengatakan itu, senior Zhuge bergegas keluar dari gerbang batu. Meskipun dia dalam keadaan tersembunyi, dia bergerak cepat dan masih mengeksposnya. Siapa? Segera, suara keras datang dari luar. Hentikan dia. Ye Chen mendengar tepuk tangan Cheng Kun, dan orang-orang yang ingin mengirimnya mengejar. Boom! Gemuruh. Segera, ada raungan di luar, seolah-olah seseorang sedang berkelahi. Ye Chen tiba-tiba mendengar suara guntur dari luar, dan tiba-tiba bergegas ke pintu batu. Ye Chen masih mengutuk dalam hatinya, tua bangka sialan, kau meninggalkanku, aku kalau mati di sini, jadi hantu juga tidak akan melepaskanmu. Namun, kakinya yang terangkat belum mendarat,
dan napas yang luar biasa kuat datang dengan cepat. Cheng Kun. Ye Chen melihat orang itu sekilas, wajahnya memucat, dan bahkan kakinya yang terangkat terpaku di udara, jadi Ye Chen tidak berani bergerak sedikit pun, kalau tidak Ye Chen mungkin akan ditemukan. Ini mengerikan. Wajah Ye Chen menjadi pucat, Cheng Kun berada di puncak langit, dan dia bisa membunuhnya dalam hitungan menit. Di sisi lain, Cheng Kun telah melangkah ke dunia bawah tanah. Dia mengejar senior Zhuge, tapi Cheng Kun khawatir meridian spiritual bumi rusak, jadi dia berbalik dan melihatnya di tengah jalan. Pada saat ini, hati Ye Chen memegang mulutnya agar tidak ketahuan dalam mode tembus pandang dan lagi, jantung kecil itu berkibar dan berdenyut-denyut, tubuhnya sangat dingin, keringatnya dingin, dan Ye Chen bahkan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Ye Chen hanya beberapa meter dari Cheng Kun, meskipun dalam tembus pandang, tetapi selalu dalam bahaya ditemukan. Penatua Zhuge, saya harap jimat surgawi tersembunyimu tidak cepat habis. Ye Chen berkeringat dingin, tidak berani bergerak. Beberapa meter jauhnya, Cheng Kun melihat sekeliling dengan tatapan sempit, melirik ke tempat Ye Chen berdiri, tetapi tidak tinggal sedikit pun. Ye Chen menghela nafas lega, dan Cheng Kun tidak menemukannya. Namun, Ye Chen masih tidak berani bergerak. Cheng Kun gagal menemukannya karena dia tidak bergerak. Jika Ye Chen melakukannya, Ye Chen akan ketahuan. Cheng Kun melihat sekeliling sebentar dan melihat sekeliling selama setengah menit penuh, tanpa niat untuk pergi. Ye Chen, yang berada satu kaki jauhnya, tidak bisa membantu tetapi mengutuk. Meskipun ada pesona surgawi tersembunyi yang tidak terlihat, Cheng Kun tidak dapat menemukannya, tetapi pesona surgawi tersembunyi ini juga memiliki batas waktu. Menghitung waktu, hanya tersisa 2 menit. Ketika waktunya habis, Ye Chen akan kelihatan. Hal semacam itu, Ye Chen bisa membayangkan. Segera, Wu Changqing datang dengan 3 atau 5 tetua. Apakah kamu sudah menangkapnya? Cheng Kun, murung, melirik Wu Changqing. Dia terlalu cepat. Kamu tahu siapa itu? Dia dalam keadaan tersembunyi dan tidak bisa melihatnya. Wu Changqing menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, sudah pasti itu harus sejajar dengan leluhur kultivasinya, jika tidak maka tidak akan luput dari pengepungan kita. Mendengar itu, mata Cheng Kun sedikit menyipit, mungkinkah itu senior Zhuge? Tidak menutup kemungkinan ini. Coba lihat. Cheng Kun menarik napas berat, wajahnya sangat dingin, periksa untuk melihat apakah Zhuge Yu masih di Sekte Zhengyang, dan tempat istirahat Sekte Heng Yue dan Sekte Qing Yun, untuk melihat siapa yang tidak ada di sana periksa semua orang. Jika tidak ada orang di tempat mereka masing-masing, mereka pasti tidak relevan dengan masalah ini. Saya ingin melihat siapa yang begitu berani. Dengan mengatakan itu, Cheng Kun berjalan keluar, kamu di sini untuk memperbaiki segel batu. Setelah Cheng Kun pergi, Wu Changqing dan yang lainnya juga akhirnya melirik meridian espiritual bumi dan mengikuti mereka keluar. Segera, gerbang ditutup lagi, segel menyala satu persatu untuk sepenuhnya mengisolasi jalan ke dunia bawah tanah dari dunia luar. Oleh karena itu, ini juga berarti bahwa Ye Chen telah disegel di dunia bawah tanah bersama-sama. Ye Chen menghela nafas lega. Batas waktu 3 menit juga telah berakhir, dan statusnya berubah dari tembus pandang menjadi bentuk sebenarnya. Ini benar-benar berakhir kali ini. Hati Ye Chen benar-benar dingin. Meskipun Ye Chen bisa membuka segel, tidak ada metode untuk menyembunyikan yang dimiliki senior Zhuge. Selain itu,
Di sisi lain ada lebih dari satu penjaga yang kuat, yang tampaknya merupakan jalan buntu. Selain itu, ada hal lain. Sebelum Cheng Kun pergi, dia berkata bahwa dia harus menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Namun, semua kekuatan yang datang ke Sekte Zhengyang, apakah mereka Sekte Heng Yue, Sekte Qing Yun, atau keluarga lain yang datang untuk mengamati upacara, berada dalam lingkup pencarian. Ye Chen dapat membayangkan bahwa jika orang-orang Sekte Zhengyang pergi ke paviliun di mana Sekte Heng Yue berada untuk mencari dan menemukan bahwa Ye Chen tidak ada di sana, akan ada masalah besar. Kali ini benar-benar habis sudah, sungguh sial aku mengikuti tua bangka sialan. Ye Chen memegangi kepalanya dengan kedua tangan, dan telah memarahi Zhu Ge ribuan kali di dalam hatinya. Kamu melarikan diri dan meninggalkanku sendirian. Nah sekarang, aku berada dalam meridian spiritual bumi. Ye Chen tidak memiliki niat sedikit pun untuk menyerap. Pada saat ini, jika pintu batu dibuka, tetapi dia tidak dalam keadaan tembus pandang, akan mudah untuk membayangkan akhirnya. Pada saat ini, bagian luar juga berantakan. Zhuge terbanting keluar dari tanah, membuat banyak gerakan. Cheng Kun juga memerintahkan dan mencari dengan sekuat tenaga, dan bangsal leluhur juga dibuka. Para tetua Sekte Zhengyang dikirim dari dalam dan luar, satu persatu, dengan aura cahaya, berjalan melintasi langit, seperti bintang, membuat malam yang gelap menyilaukan. Tidak hanya para tetua, tetapi juga banyak murid yang tidak lemah, juga telah dipanggil untuk menjaga jalan satu persatu, dan ada banyak tempat di mana 3 atau 5 kelompok murid digeledah dengan ketat oleh para tetua. Sungguh keberanian untuk membuat masalah di situs Sekte Zhengyang. Buat masalah di situs Sekte Zhengyang.